Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Jamaah juhur Masjid Jami Nurul Barakah yang sama-sama dicintai Allah, pada siang hari ini kita bersyukur kita bisa menyempurnakan ibadah kita dengan juhur berjamaah. Mudah-mudahan dapat asar berjamaah dan insya Allah maghrib berjamaah. Dan kalau kita bisa lakukan ini 1 bulan penuh, la'allakum tattaqun. Di Kementerian BUMN saya diminta menyampaikan materi Ramadan berkualitas, jaga integritas, amanah tuntas. Ujungnya tas. Tapi siang hari ini kita akan lebih menyederhanakan tema itu. Tema itu kita sederhanakan dengan tema lapangkan dada, sempurnakan Ramadan. Ustaz, kenapa kami disuruh melapangkan dada? Di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang memberikan dampak orang tidak kuat. Siam itu menahan diri, barangnya halal, higienis, milik kita, tapi tidak boleh kita sentuh. Bukan cuma sejam 2 jam, dari fajar subuh sampai maghrib, bukan sehari 2 hari, tapi kita disuruh menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh, mendatangi istri kita 1 bulan lamanya. Itu bukan pekerjaan mudah. Dan kita harus menunggu sampai maghrib. Kebiasaan manusia, 2 pekerjaan yang paling gampang mendatangkan kebosanan. Apa itu? Menahan diri dan menunggu waktu. Itu luar biasa. Itulah sebabnya dalam Islam kalau ada orang yang menunggu waktu dari maghrib sampai isya, maka Allah catat dia seperti orang yang sholat ibadah dari maghrib sampai isya. Berat. Makanya jemaah sekalian, kelapangan dada itu bukan barang mudah. Kalau lapang dada kita, enak hidup kita. Kalau lapang dada kita, tidak mudah berprasangka. Kalau lapang dada kita, masya Allah, ya, segala urusan jadi mudah. Tapi kalau sempit dada kita, bawaannya prasangka. Kalau sempit dada kita, dikit-dikit cari muka. Mari kita lihat sedikit sejarah. Di antara para nabi ada mereka yang disebut dengan istilah ulul azmi. Ulul yang punya, azmi azam, yang punya tekad yang kuat. Kita hafal mereka dengan 5 huruf. Sekarang biar gampang disingkat dengan diksi mimin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Isa alaihi salam, Nabiyuna Ibrahim alaihi salam, Nabiyuna Muhammad Nabiyuna Musa alaihi salam, dan Nabiyuna Nuh alaihi salam. Jadi biar mimin Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Dari 5 nabi ini, kalau kita sudah tadarus mulai dari kemarin malam, kita akan kaget.
Salah satu di antara 5 nabi ini paling banyak kita jumpai, apalagi yang Anda mulai menyelesaikan Al-Baqarah. Siapa yang paling banyak disebut diulang-ulang di Al-Baqarah? Musa. Nanti di Al-Imran ada Musa, di An-Nisa ada Musa, Al-An'am, Al-A'raf, sampai Juz Amma ada Musa. Ustaz, ini Al-Quran kitab Muhammad atau kitab Musa? Kitab Muhammad. Tapi kita disuruh banyak belajar pada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tantangannya tidak pernah, ya, apa istilahnya? Kalau dulu nabi-nabi yang lain lokal, kalau Nabi Musa itu up to date sampai hari kiamat. 5 tantangannya ini terulang-ulang. Coba kita lihat. Tantangan paling berat Nabi Musa siapa? 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 Jawabannya benar, tapi jangan lihat Ustaz. Fir'aun lagi puasa, tahan diri. Menyebut Fir'aun ya Ustaz Jaya lah. Fir'aun. Yang kedua, pengusaha tapi pelit. Korun. Pengusaha kita harapkan banyak, tapi kalau mereka pelit, mati rakyat miskin. Ya. Yang ketiga, teknokrat tapi penjilat. Kerjaannya asal bos senang, asal bapak senang. Fir'aun itu pernah meminta kepada Haman, siapkan tangga biar aku bisa naik ke langit, bisa lihat Tuhannya Musa. Harusnya kalau dia teknokrat, ya, yang logikanya jalan, dia bilang gak mungkin Fir'aun. Tapi mana mungkin dia menolak perintah raja. Jadi dulu ada teknokrat seperti itu. Kerjaannya asal bapak senang. Yang keempat, Nabi Musa menghadapi tantangan tokoh masyarakat. Banyak tokoh masyarakat, tapi banyak juga yang provokator. Ya, Bal'am. Ya, dan yang kelima, Nabi Musa menghadapi umatnya sendiri, masyarakat yang berat sekali untuk diatur. Mereka adalah Bani Israel. Makanya bapak-bapak, ya, di masjid ini sudah ada aturan, Pak. Pakai masker, ya, jaga jarak. Kalau ada jamaah datang ke masjid tidak mau ikut aturan, saya khawatir jamaah itu keturunan Anda sendiri. Itu. Apakah menghadapi 5 tantangan ini Nabi Musa minta ditemani malaikat maut? Tidak. Apakah menghadapi tantangan berat ini Nabi Musa minta ditemani 1000 pasukan langit? Tidak. Nabi Musa hanya meminta 4 hal kepada Tuhannya. Lihat surat Toha. Mana orang Bandung di sini ada? Ini surat kebanggaan orang Bandung. Surat ke-20, surat Toha. Ayatnya 25, 26, 27, 28. Sudah pada hafal ayat ini? Kapan Ustaz kami hafal? Waktu tes wawancara paling banyak pakai doa ini. Apa itu? Rabbis rahli wa yassirli wa hlul 'uqdatam yafqahu. Ustaz izin dipanggil atasan. Rabbis rahli wa yassirli. Lihat ini. Ini doa ini kata ulama salah satu doa yang paling kuat dalam Al-Quran. Bayangkan Musa tidak minta pasukan perang, Musa tidak minta segala macam bala tentara langit, tapi ketika dia menghadapi tanggung jawab berat, tugas berat, dia minta kepada Allah. 1, lapangkan untukku dadaku. Kalau dada lapang itu tugas ringan, tapi tugas kecil apapun kalau dada sempit beruntung. Ya, lapangkan dada, lapangkan untukku dadaku, mudahkan bagiku urusanku. Kalau dada sudah lapang, urusan jadi mudah. Hilangkan kekakuan pada lisanku. Salah satu problem kita, mulai dengan istri, mulai dengan anak, mulai dengan atasan, mulai dengan teman kantor, komunikasi yang tidak baik. Niat kita baik, cuma kaku lisan kita.
sehingga kita salah ngomong, akhirnya orang anggap kita kasar, kita jorok, padahal bahasa kita ingin baik. Maka ini luar biasa, hilangkan kekakuan pada lisan. Dan yang keempat, yafqahu qawli, agar orang banyak mengerti ucapanku. Komunikasi Anda baik, niat Anda baik, tapi kalau orang kagak ngerti, sama aja. Itulah sebabnya tempat permintaan ini diulang-ulang di bulan Ramadan. Karena inilah yang akan menemani tanggung jawab kita. Inilah yang akan meringankan tanggung jawab kita. Inilah yang akan memudahkan semua beban-beban kehidupan kita. Ya, kalau kita diberikan lapang dada, semua urusan gak masalah Ustaz, yang penting ada kemudahan. Ya, kita menghadapi siapapun, hilang kekakuan pada lisan sehingga komunikasi lancar dengan siapapun. Dan yang paling penting, setiap apa yang kita sampaikan orang ngerti. Coba ambil contoh, orang rumah itu kenapa suka marah-marah? Karena gak nyambung dengan Anda. Ya, orang itu kalau lapang dada, kuncinya di lapang dada. Ada istri itu kalau negur suami, kadang sambil masak dia bersenandung. Suaminya nggak pernah sholat, Ramadan disuruh sholat nggak bisa, sambil masak nyiapin buka dia bersenandung. Sepotong kayu daunnya ranting, apa lanjutannya? Lebat buahnya, anggap. Tapi apa pesannya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu nyinggung suami itu. Kalau dia lagi lapang dada pakai senandung, suaminya kagak bangun-bangun. Bang, asar lah dulu bang, ini Ramadan. Gak bangun suaminya, dia ganti senandungnya. Bila Israel datang memanggil, kapan kau mati? Masya Allah. Itu istri kalau lapang dadanya, walaupun negur suami enak. Tapi kalau sudah sempit hati, Allahu Akbar. Jangan coba-coba kau pulang dari sini, sampai di rumah kau buka tutup saji, ternyata cuma ada bakwan. Mau buka puasa begini ya Allah. Kalau kamu saya nunggu tadi di masjid, pasti macam-macam di masjid. Tapi udah kampung, udah mau maghrib, Masya Allah. Ya, coba Pak, kalau Bapak punya lapang dada, Pak, jangan coba-coba nanya, Ma, cuma bakwan kau tanya satu pertanyaan, dia jawab 17 pertanyaan. Memang masih tinggal duit berapa? Habis kau. Itu baru pertanyaan pertama. Ya. Jadi kalau kita sudah temuin 3 bakwan, lapangkan dada. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, ini bakwan terbaik. Di Amerika orang nggak buka puasa dengan bakwan, di Belanda nggak ada bakwan, di Prancis nggak ada bakwan. Ini buka puasa terbaik yang ada. Begitu cara menghibur diri kalau lapang dada. Tapi kalau sempit dada, kan malam. Tiap bulan gaji diambil semua, Masya Allah. Tunjangan diambil semua, insentif kemarin diambil semua. Pas buka puasa bakwan doang, Masya Allah. Ramadan kita selesai. Itulah sebabnya lapang dada itu kata kunci, Pak. Kata kunci. Nabi Musa melewati semua ujian dengan kelapangan dada. Bahkan kata orang, kelapangan dada membuat urusan jadi mudah, hilang kekakuan pada lisan, bahkan orang bisa mengerti ucapan kita. Ini paling utama. Sekarang Ustaz, bagaimana membuat lapang dada? Nah, ada 3 hal. Kalau ada kelapangan dada, apa? Kalau kita ingin punya kelapangan dada, 3 hal ini paling penting. Dan ini yang akan membuat Ramadan kita sempurna. 1, zikrullah. Allahumma a'inni ala zikrika. Kalau level Nabi saja mengajarkan sahabat, ya, apa doa yang diajarkan Nabi ke sahabat? Ya Allah, a'inni, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Karena ketika kita tidak mengingat Allah, sempit dada kita.
Tapi ketika kita bisa selalu mengingat Allah, lapang dada kita. Coba lihat kalau nanti maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lapang. Karena yang kita ingat Allah. Tapi kalau yang kita ingat bakwan, Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa takfurun. Kalau kau ingat aku, ingat. Ini Ramadan, berbanyak mengingat Allah. Gak usah ingat pulang kampung, dilarang. Ingat Allah, Allah akan mengingatmu. Ya, ala bidzikrika tatma'innul qulub. Karena ketika kita bisa dalam keadaan selalu mengingat Allah, lapang hati. Aneh kalau Ramadan saja kau lupa pada Allah. Kalau Ramadan kau tak bisa ingat Allah, kau tunggu bulan apa lagi kalau kau ingat Allah. Fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku akan mengingatmu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kalau kau senang, ingat Allah. Kalau kau lagi sehat, ingat Allah. Kau lagi punya duit, ingat Allah. Nanti Allah akan selalu mengingatmu saat kau sakit, saat kau bokeh, saat kau lagi susah. Itulah sebabnya fazkuruni. Makanya teman-teman yang biasanya selesai sholat Allahumma lantas jalan, stop. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Berbanyak. Bahkan Nabi pernah mengajarkan kepada istrinya, duduk selesai subuh baca zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu Pak, luar biasa. Bapak baca itu 3 kali, pahalanya seperti orang berzikir dari subuh sampai duha. Masya Allah. Berbanyak mengingat Allah, Pak. Baca Quran, ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Salah satu zikir yang paling utama adalah tilawah Al-Quran. Berbanyak, Pak, supaya hati kita lapang. Kemarin ada yang punya pengalaman bangunin anak sahur pertama, mudah tidak? Ya. Nah, ini poin kedua. Pingin lapang hati, pingin lapang dada, luangkan waktu lebih awal. Semua orang kepepet waktunya, ya, kasar. Semua orang yang kepepet waktunya buru-buru. Bangunin anak tinggal 5 menit sahur, imsak. Akhirnya apa? Hari pertama Ramadannya kelabu. Kenapa? Anak hilang moodnya. Walaupun bangun cuma melihat dia. Kenapa? Udah sakit hati. Itulah sebabnya lapang waktu itu luar biasa. Di Kementerian Keuangan, Direktorat Dirjen Pajak, itu ada slogan kalau bulan Maret ditulis besar-besar, lebih awal, lebih nyaman. Masya Allah. Maksudnya bayar pajak, ya, Masya Allah. Begitu. Bapak-bapak, coba bapak-bapak, ya. Kalau kita punya ruang waktu, lihat. Ini bapak-bapak rugi banget yang suka saf di belakang. Kalau punya ruang waktu, cari saf paling depan, Pak. Sholat zuhurnya sama, tapi saf depan jauh lebih baik di mata Allah daripada saf paling belakang. Kalau saf paling depan, apa Pak? Kita masih ingat almarhum mantan sekretaris DKM, almarhum siapa? Lupa siapa namanya? Widodo. Itu berambil di pokoknya yang penting dapat paling sini. Ya, sohibul masjid, sohibul yamin. Imam ambil paling kanan. Masya Allah. Kalau datang lebih awal bisa memilih. Kalau ingin nyadar, ambil paling kanan di pojok dekat dinding. Nah, itu dia contohnya. Asyik, Masya Allah. Nikmat benar. Kenapa boleh kita sibuk? Lapang dada, Ustaz. Cakep. Dan anda selonjoran lagi. Masya Allah. Rabbi syrahli sadri. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Pak, luang waktu. Semua orang yang kepepet waktu
bapak mana yang orang bandara, orang kalau sudah boarding, masya Allah, mas boleh mas izin mas sudah boarding, kata yang di depannya, saya itu udah boarding, masya Allah, paginya tunggu. Makanya kenapa di bandara ini datang lebih awal, masya Allah. Itulah sebabnya Ramadan ini bapak-bapak mungkin ingat hadis ini hadis lama, tapi orang jarang membacanya apalagi membahasnya. Nikmatani galaban nas, dua nikmat yang manusia suka kalah dengannya. Apa itu? As-siha wal farah, sehat dan waktu kosong. Ramadan cobaannya waktu kosong justru. Itulah sebabnya waktu kosong siapkan kita semua, manage waktu dengan baik. Dari awal, dari sahur, sebelum sahur, bangunin anak dengan cara-cara yang lebih baik. Insya Allah dengan begitu Ramadannya, sebab anak itu hilang mood, nggak mau baca Quran, nggak mau ke masjid, nggak mau apa-apa. Kenapa? Karena pagi kita sudah kasar kepadanya. Kenapa kita begitu? Ustaz tidak mau imsak bangun dia. Masya Allah. Ada bapak-bapak membangunin anak itu efektif. Dek, bangun nggak? Ini ayah udah cabut samurai. Masya Allah. Kalau kepolisian, dek nggak bangun nggak? Masih ada 30 nih. Masya Allah. Bapak-bapak bukan begitu, ya. Jadi satu, zikrullah. Dua, luangkan waktu. Bicara dengan istri nyaman kalau waktu kita luang. Coba kalau dipanggil komandan, ayah gimana komandan kita? Mah nanti boleh kita bicara lagi? Sakit hati. Kalau punya luang waktu nyaman, Pak. Apalagi bapak-bapak, tolong. Wanita itu telah menemanimu sekian tahun. Dia memberikan anak padamu, dia menerima kekurangannya, dia membesarkan, menemani anak-anaknya. Coba Ramadan ini Pak, biar dia lapang dada Pak. Bapak mampir ke sebuah toko yang jarang Bapak kunjungi. Nama tokonya Toko Emas. Jangan bohong, buka toko itu setahu. Jangan ajak dia berisiko. Lingkar jemari wanita cuma 3, kali bukan 5,5, 6, 6,5, paling cukup 7. Karena kalau 8, masya Allah ya, nggak usah beli cincin rugi ya, masya Allah. Ustaz kenapa harus cincin? Jangan gelang, karena gelang ada ujungnya. Kalung bisa terlepas, tapi kalau cincin utuh melingkar di jarinya, seperti utuh cinta kita pada dia. 5 gram, cuma sekarang abang lagi mahal. Tapi jika dibandingkan dengan pengorbanannya, masya Allah. Anda pas pulang malam, ya buka pintu, dia jemput. Ayah malam bangun sih pulangnya, Allah. Itu istri. Kalau ngomongnya kayak tadi, malam bangun sih pulangnya, itu istri. Tapi kalau ngomong jam berapa, dari mana? Bukan istri. Pak, ketika dia cium tangan kita, kita ambil tangan dia, keluarkan dari saku, pasang di jembatan. Kok pasti ayah? Masya Allah. Tapi dia belum percaya, dia dekatkan ke cahaya lampu, asli tidak. Kalau berkilat asli, dia peluk kita, dia ucapkan nuhun ayah, terima kasih. Kita pikir sudah selesai, ternyata ada bisikan satu kali lagi. Apa? Besok pulang malam lagi. Masya Allah. Pak, berapa tahun kau menikah? Kapan terakhir kali kau belikan ini? Jika kalau diukur dia sebagai istri, jika diukur dia sebagai istri, harus kita berikan uang tiap bulan. Masya Allah, nggak cukup uang kita berikan kepada dia. Itulah Ramadan. Kalau ingin lapang dada, berbagi. Ya, coba ya, wanita itu berapa tahun dulu kita menikah? Walaupun memang sekarang sudah berubah. Dulu dia biola, sekarang robbana. Ya, itu pun juga gara-gara kita, ya, Masya Allah. Makanya pastikan bapak-bapak sekalian, ya, ini poin yang kedua, luangkan waktu, termasuk luangkan waktu untuk wanita yang mencintai kita, yang mendoakan kita, yang melahirkan anak-anak kita, yang menemani membesarkan anak-anak kita. Your wife.
Yang ketiga, yang terakhir, setelah zikrullah, luangkan waktu. Satu lagi, tidak ada yang membuat orang sempit hati kecuali kata-kata kasar, kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata jorok. Maka sempurnanya Ramadan seseorang rusak karena kata-kata. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata kasar, maka Allah tak butuh lagi puasanya, Allah tak butuh lagi laparnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Orang puasa tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Kam min qaimin, berapa banyak yang bangun malam, tarawih, zikir, tidak dapat apa-apa illa kecuali ngantuk dan capek. Itulah sebabnya bapak-bapak, ya, mulutmu harimau. Pulang rumah Pak, Ramadan capek bagaimanapun, kita nggak boleh mudik, tetap kontrol. Kita lagi puasa Ustaz, menahan diri. Kalau kau sanggup menahan diri, sanggup pula menahan ucapanmu. Tidak sedikit istri kita itu, betul kau tak pernah pukul istrimu, kau tak pernah, tapi ucapanmu nyakitin dirinya. Ya, coba Pak, nggak boleh Pak ada kata-kata BEGO di rumah, jangan dibaca. Nggak boleh ada kata TOLOL di rumah. Nggak boleh menyebut nama tetangga itu. Ita, Ati, Tia, jangan diteruskan. Itu kata-kata kotor. Ramadan, tinggalkan kata-kata kotor. Itu yang membuat orang, makanya kenapa anak nggak mau subuh, karena kita nggak bangunin anak kasar. Apalagi ibu-ibunya, anak nggak bisa dibanguni, kita bapaknya yang bisa kali. Dek, bangun dek, bentar lagi imsak. Mama udah bangunin kajian jam 3, dek, kamu kalau dibangunin susah banget ya. Persis bapaknya. Kita lagi makan sahur, begitu tidak. Kenapa? Anak nggak bisa bangun, kita yang disalahin. Ya, itu kalau ada begitu itu resiko itu ya. Bapak-bapak sekalian, jaga ucapan-ucapan kita. Ustaz, kalau begitu Ustaz, bagaimana supaya ucapan kita terjaga? Ramadan, back to zikrullah, perbanyak mengingat Allah. Orang yang disebutkan Pak, kalimatan khafifatan, kalimatan khafifatan ala lisan, dua kalimat ringan di lisan, tapi sakilatan ala mizan, sangat berat di timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Berbanyak ini Pak. Nih, satu lagi. Kenapa kemudian Ramadan kita terganggu? Ini. Apa ini? Nabi pernah berkata, "Unzurul mar'i liman khalilihi." Lihatlah seseorang siapa teman duduknya. Dulu teman duduk kita istri, dulu teman duduk kita tetangga, dulu teman duduk kita teman SMA, dulu teman duduk kita teman satu kantor. Sekarang nggak ada. Ada temannya di samping ini guru sampah. Ini teman kita. Anda mau tahu diri Anda siapa? Buka handphone Anda, ketik history. Lihat konten apa sebulan terakhir yang paling sering kamu buka, akan terekam di sini. Kalau Anda sering buka, yang Anda sering lihat Sopi, COD, free ongkir, habis kok, rusak mata-mata kita, mata pencari. Bapak-bapak, kurangin ini nggak ada dosanya, ya. Tapi kalau bapak mau buka konten kajian, itulah sebabnya hari ini khusus Ustaz duduk di sini Ustaz, karena kita rekam nanti kita kirim ke teman-teman. Kajian terlalu banyak Ramadan, kenapa nggak buka? Ada paket internet, ada paket yang namanya wifi, buka konten. Kalau bapak ingin tema apa, lapang dada, ketik lapang dada, muncul Ustaz Yasin, Nurul Barakah, Masya Allah, begitu. Kalau Anda ingin nikah lagi, ketik Masya Allah, dan keluar polisi dan tentara, Masya Allah, begitu. Siap menangkap. Sampai hari ini apakah Ustaz tidak berubah? Ustaz saya sampai hari ini saya tidak berubah. Bukan saya tidak suka menikah lagi,
Karena menikah lagi itu bukan soal berani atau takut. Karena bagi saya ada yang lebih kuat daripada keberanian. Namun Ustaz, kesetiaan. Gimana bro? Berapa istri? Dua. Satu di sini. Satu di sini, satu di hati Ustaz ya. Teman-teman sekalian, Ustaz cuma nitip Ramadan ini Pak, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman kita tahun-tahun masih Ramadan, sekarang tahun ini tinggal doa dan kenangan. Mari sempurnakan Ramadanmu dengan lapangkan dada. Lapangkan dada, sempurnakan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, Allah selalu menjaga kehidupan kita, dan mudah-mudahan insyaallah kehidupan kita akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, ada pertanyaan? Karena ada masukan Ustaz, kalau bisa ada pertanyaan Ustaz. Mangga, ada yang tanya? Kalau ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Karena hari ini ada tamu istimewa untuk Ketua DKM dan pengurus Masjid Nurul Barakah akan kedatangan Bapak Kapolres Bandara. Tapi kalau beliau yang datang ke sini berarti DKM aman. Tapi kalau DKM yang dipanggil ke sana, hati-hati ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kelihatan kenapa tidak nanya? Lapang dada Ustaz. Ya, Masya Allah. Bro, Rabbi shrahli sadri. Ingat, pokoknya doa ini jangan cuma pakai kalau ada panggilan wawancara. Teman kita duluan dipanggil untuk dilantik. Rabbi shrahli sadri, lapangkan untukku dadaku. Karena yang paling bahaya ketika teman dipanggil lantik, kita yang sakit. Berarti di dadamu ada penyakit. Tetangga ngecat pagar, lu demam, berarti ada penyakit. Tetangga pakai angkot, lu koma. Itu berarti gagal. Itulah sebabnya Bapak sekalian, dengan turunnya hujan sayyiban nafi'an, kita ambil kesempatan ini. Habis sholat fardu, saat turun hujan, doa dikabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi maziyah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah, wa nas'aluka ridhaka wal jannah, wa nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haninatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadil. Ya Allah, lapangkan bagi kami kehidupan kami, usaha kami, karir kami, lapangkan hati hidup kami, terutama pasangan hidup kami. Ya Allah, berikan dia lebih sabar menerima keadaan kami di tengah pandemi. Jadikan ibu anak-anak kami, ya Allah, dia lebih sabar menemani menjaga anak-anak kami. Jauhkan dia dari kata-kata yang putus asa, dari ucapan yang kasar, apalagi ucapan kotor, ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, tarawih kami, tadarus kami, sedekah kami, dan beri kami kesempatan umur dan rezeki pergi haji dan umrah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun min Allah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.